Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami muliakan. Kami merasakan kasih setiamu. Kami merasakan kebaikanmu nyata dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kuduskan dan tahirkan setiap kami. Agar apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu selalu. Kami mau sukakan hati-Mu selalu. Kami mau menyembah-Mu setiap waktu. Menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kami terima Tuhan berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
puji dan sembah Kau. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih Tuhan, Allah yang begitu memperhatikan setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kasih setiamu begitu luar biasa bagi setiap kami. Tuhan, kembali kami datang padamu dalam live streaming Waktu Baca ini. Tuhan, semuanya ada dalam karyamu Tuhan. Tuhan, penuhilah tempat ini dengan hadirat-Mu. Penuhilah Tuhan tempat-tempat yang dipakai untuk live streaming dengan hadirat-Mu. Tuhan, jamalah setiap kami, tahirkanlah setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Bawalah kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, sehingga kami boleh terus makin dekat dengan Tuhan, sehingga kami terus Tuhan boleh makin melekat dan mencintai Engkau Tuhan, karena Engkau segalanya bagi setiap kami. Sekali lagi Tuhan, urapi semua kami yang melayaninya, sehingga pelayanan kami adalah pelayanan yang berkenan di hati-Mu, pelayanan yang Kau inginkan untuk kami lakukan dan katakan, sehingga menjadi berkat bagi semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami, dan sekali lagi serahkan sepenuhnya live streaming ini dalam hadirat-Mu, dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, senang saudara kita bisa berjumpa kembali. Saya percaya kita akan sangat diberkati ya pada saat ini di dalam live streaming ini. Ya, selamat saudara yang mengikuti semuanya lewat radio RCHD FM, saudara lewat TA TV, saudara juga lewat semua sosial media, Instagram, Twitter, ya Facebook, saudara juga melalui YouTube, saudara semuanya ya diberkatilah oleh saudara. Doa saya ya semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih karunia kemurahan Tuhan, lalu juga hidup yang berkenan, hidup yang berguna yang dipakai oleh Tuhan. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Dan terus kita akan ada ya dalam hadirat Tuhan ya melalui live streaming ini. Dimanapun saudara berada, belajar datang sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara. Dengan apa? Dengan hati kita, saudara. Sehingga sungguh-sungguh merupakan live streaming yang sungguh-sungguh menyukakan hatinya Tuhan, saudara, ya. Menyembah Tuhan, mendekat pada Tuhan dengan hati yang kudus, hati yang cinta akan Tuhan, saudara. Dan itu akan menjadi persembahan, ya penyembahan yang berkenan. Waktu firman dengan hati yang terbuka, siap kita berbenah firman Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Mari kita kembali, saudara, menyembah Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang tulus, saudara, untuk meninggikan, memuliakan Tuhan. Kau saja yang layak, Kau saja yang kudus, Kau saja yang suci, hadir di sini, ada di sini. Ini hati kami, ini hidup kami.
kuduskan, tahirkan, selalu berkenan kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Oh, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ini doa kami, ini kerinduan setiap kami Tuhan. Ubah dan berkarya lebih lagi atas setiap hidup dan hati kami. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God.
true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. May I be like you. Oh, ini hatiku, ini jiwaku. Ubah, sucikan, kuduskan, bentuk seperti yang Kau mau. Oh, haleluya, haleluya, oh haleluya. Syukur, 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 syukur Tuhan. Ini doaku, ini kerinduan hatiku. Oh, selalu menyembah-Mu, selalu senangkan hatimu, selalu menyukakan-Mu dalam segenap jalanku. Ini persembahanku, ini persembahanku Tuhan, segenap hati, segenap jiwa bagi-Mu. Oh, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Amin, amin. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kami rindu lebih lagi akan Engkau ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan.
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasaka. Ira la pasakara la pasakara la pasaka. Besar kuasa-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan, supaya terus boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi umat yang memuliakan nama-Mu, yang menjadi kesaksian bagi-Mu Tuhan, yang berkenan bagi-Mu, yang berbuah banyak bagi kerajaan-Mu. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi urapilah hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, jamah hati kami semuanya dimanapun kami berada, sehingga saat kami mendengar, kami bisa mengerti, kami percaya, dan kami taat melakukannya, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, senang saudara kita bisa memuji, menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita mendengar firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini ya menjelang ya liburan, saudara. Ya mungkin ada saudara yang sedang liburan, ya masa liburan di rumah, saudara istirahat. Ada yang mungkin berpergian, ya saudara. Ya untuk mungkin tur, ada yang mungkin mudik, saudara. Ya dimanapun saudara berada, sekali lagi saudara, biarlah tetap dituntun oleh firman Tuhan. Jadi dengarkan firman Tuhan ini sebagai tuntunan saudara, sehingga setiap kita boleh diberkati oleh ya firman Tuhan saudara. Ya senang saudara, hari ini kita akan ya belajar firman Tuhan. Saudara terus masih masuk seri khotbah saudara, hati Daud yang disukai oleh Tuhan saudara. Ya saya percaya itu kunci kenapa Daud disukai Tuhan, kenapa pondok Daud sangat disukai Tuhan, dan mendatangkan kasih karunia anugerah berkat yang luar biasa. Ya kita sudah belajar beberapa hal, hari ini kita akan belajar lagi saudara. Ya mengapa pondok Daud sangat disukai dan diberkati oleh Tuhan. Kita baca dulu saudara, ya 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya mau berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem, saudara. Jadi dikatakan saat itu adalah
musimnya, hari-harinya orang maju berperang. Sudah dikatakan Daud menyuruh Yoab bawa tentaranya maju berperang. Dan ternyata Yoab yang maju berperang mengalami kemenangan. Ya, mereka memusnahkan musuhnya, saudara, dan mengepung kota-kota yaitu Rabah. Artinya mereka mengalami kemenangan. Semua musuh penghalang baik dikalahkan, disingkirkan. Tapi juga mereka menguasai, mereka mendapatkan ya hasil, mereka mendapatkan berkat yang luar biasa, saudara. Tapi di sisi lain Daud sendiri tidak berperang, saudara. Dia hanya tinggal di Yerusalem. Ya, seperti ya ada orang yang bepergian yang di rumah. Saya lanjutkan dulu. Ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya di atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi ternyata sekalipun Daud di rumah, Daud itu dikatakan, saudara, ya, ia jalan-jalan, ya, juga tidak sendirian, ia jalan-jalan di soto istana. Waktu dia sedang jalan-jalan di soto istana, dia melihat, saudara, seorang perempuan sedang mandi, saudara, ya, elok rupanya. Jadi kalau saudara bisa perhatikan selama liburan, ya, saudara yang berlibur kemana-mana pasti melihat banyak saudara. Ya, di dalam penglihatan saudara lihat ini, lihat ini, lihat ini. Ya, mungkin ada banyak yang menyenangkan hati saudara, memberkati saudara, mendatangkan kebaikan. Tapi jangan lupa kadang-kadang juga ada, saudara, godaan-godaan, saudara. Ya, tiba-tiba kalau di sini dikatakan Daud melihat perempuan yang mandi, saudara. Dalam perjalanan pasti, saudara, kita lihat banyak ya yang baik maupun mungkin ada yang tidak baik. Bukan hanya di perjalanan pergi, di rumah pun ternyata Daud juga sama, saudara. Karena dia ada di soto rumah, lihat-lihat itu, saudara. Dia juga bisa lihat mungkin banyak yang baik, mungkin bisa lihat pondok Daudnya, saudara, yang luar biasa sekali karena dekat dengan istananya. Dia juga bisa melihat yang lain, tapi dia juga lihat perempuan sedang mandi. Saudara yang di perjalanan, ya lihat banyak. Saudara yang di rumah, saudara juga bisa lihat banyak. Khususnya juga kalau seperti Daud ini di rumah, bisa saja saudara dalam perjalanan di rumah, selain lihat ya pemandangan nyata, saudara bisa lihat lewat internet. Baik pakai HP saudara, ya pakai gadget atau pakai apalah, saudara, TV, YouTube, mungkin juga iPad saudara, komputer saudara. Dan kadang-kadang kalau tidak hati-hati juga sama, bisa melihat ya mungkin gambar-gambar film-film porno misalnya, saudara. Oh, karena sekarang itu sudah zaman media itu, wah, di media segala sesuatu ada, saudara. Di dunia internet, sosial media, ya YouTube itu yang baik sekali, yang tidak baik sekali bisa ada. Nah, mungkin ada saudara yang sempat melihat seperti Daud saat itu melihat, baik yang ada di perjalanan maupun ada yang di rumah, saudara. Ayat 3, lalu Daud menyuruh orang ya bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het, saudara. Nah, waktu Daud melihat, tadi dikatakan perempuan itu sangat elok rupanya. Sudah pasti diperhatikan elok rupanya. Nah, karena dia, saudara, ya memandang dan memandang, akhirnya tergerak hatinya, tanya, siapa perempuan itu, gitu, saudara. Menyatanya dengan orang-orang, siapa perempuan itu, saudara. Nah, itu hukum alam. Saudara, dimanapun yang sedang perjalanan, yang sedang di ada rumah, lihat secara wajar atau lihat ya lewat internet saudara, itu nggak bisa dihindari. Kadang-kadang muncul sendiri, saudara. Ya, tapi saudara hati-hati,
jangan diteruskan. Kalau ada itu langsung dipotong, langsung pindah channel, langsung ya di delete gitu saudara. Kalau tidak, hati saudara akan tergerak. Ya, malah ini seperti ini, cari ini channelnya di mana, ini kalau buka gampang di mana, mungkin saudara akan tergoda ke situ. Ayat 4, sesudah itu Daud menyuruh ya orang mengambil dia. Perempuan itu datang padanya, lalu Daud tidur ya dengan dia. Perempuan itu ya baru selesai bersalin diri dari kenajisannya. Ya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Saudara perhatikan, kalau saudara tidak langsung potong semua yang menggoda, saudara akan terus tertarik. Ya, hari tanya, cari ini channelnya di mana. Setelah itu dikatakan Daud perintahkan mengambil, malah mungkin di-download atau apapun lah saudara. Ya, sehingga akhirnya saudara akan jatuh seperti Daud, akhirnya tidur dengan perempuan itu. Artinya dalam kehidupan kita, ya kita tidak bisa luput semua yang kita lihat, kudus semua nggak bisa. Ya, di jalan kadang-kadang gambar, mungkin kalau saudara ikut tur, di tur mungkin ajakan ya ke tempat-tempat ya show yang mungkin nggak baik, saudara. Dalam perjalanan kita atau tadi yang lewat gadget saja, ya nggak bisa kita terhindar 100%. Tapi kalau sampai melihat yang tidak baik, yang menggoda bisa jatuh dosa, harus disingkirkan, saudara. Ya, kalau tidak maka akan narik lebih dalam, dan akhirnya kalau sudah terpikat hati, akhirnya akan berbuat jatuh dalam dosa. Sama seperti Adam dan Hawa, ya dia lihat ada ular, dari pun pengetahuan baik dan jahat, dia tanggapi ular terus, itu baik, bisa memberi pengetahuan loh, baik jahat, dengarkan terus. Akhirnya tergoda hatinya, wah dilihat kelihatan baik, maka dia ambil, dia makan, jatuh dalam dosa. Ayat 5, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan pada Daud, demikian aku mengandung. Nah, akhirnya saudara akan ada buah dosa, saudara. Dan ternyata perempuan itu mengandung. Ya, lalu nyuruh orang beritahukan pada Daud bahwa dia mengandung. Saya percaya waktu Daud dengar ya suruhan orang bahwa Bathsheba atau perempuan itu mengandung, hatinya kaget, hatinya mungkin bingung, hatinya mungkin ketakutan, khawatir dan macam-macam. Nah, saudara, kalau itu diteruskan lagi, akhirnya saudara ya bisa, kalau tidak diselesaikan, bisa bahaya sekali, bisa makin dalam, makin parah, ya makin hancur, saudara. Nah, dari kisah ini saya ingin ya mengajak saudara belajar dengan tema hati, ya dengan tema hati ya yang kudus, yang suci, gitu saudara. Ya, saya percaya itu penting sekali, saudara. Ya, hati yang kudus, yang suci, saudara. Karena kita sudah belajar pondok Daud atau pondok Daud bisa disukai oleh Tuhan karena hatinya, ya saudara. Ya bukan hal yang lain, hatinya. Tuhan lihat hatinya, saudara. Biarlah saudara ya melalui saudara ya firman ini kita belajar, saudara, kekudusan, kesucian hati kita, saudara. Khususnya dengan tema hati yang mudah bertobat. Jadi kalau saya katakan saja temanya hati yang mudah bertobat, saudara. Daud jatuh dalam dosa, kalau tidak bertobat bisa hancur hidupnya, saudara. Ya, kalau bertobat ya masih bisa dipulihkan, masih bisa akhirnya dipakai Tuhan lagi. Bahkan ya bisa dipakai secara luar biasa, saudara. Ya, saya rasa itu penting sekali. Ya, nanti kita akan belajar perbandingan antara Daud
dan Saul. Karena dalam ayat Pondok Daud Saul ditolak oleh Tuhan, nggak bisa dipakai. Tapi Tuhan cari gantinya, Tuhan temukan Daud. Ya, kalau saudara baca ayatnya, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Hatinya selalu ingin melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata bertobat. Hatinya ingin menyukakan hati Tuhan. Saudara, itu hati, bicara tentang hati. Saudara, saya bersyukur sekali lagi Daud punya hati yang mudah bertobat. Karena setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Saya pernah, gak perlu malu. Saudara pasti pernah. Saudara, kita berkata sebuah orang sudah berbuat dosa. Saudara, upah dosa maut. Saudara, kalau tidak ada pertobatan akan hancur. Bersyukur Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk gantikan kita. Hukuman dosa ditimpakannya sehingga kita bisa jalan dapat pengampunan. Jadi belajar seperti Daud punya hati yang mudah bertobat, saudara. Saya bacakan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 14. 2 Samuel 13 ayat 2 Samuel 12 ayat 13 14. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara perhatikan saudara. Kalau saudara baca semua kalau kita baca semua waktunya nggak cukup. Saat itu ayat Daud utus Natan, nabi Tuhan, untuk menegur Daud. Kamu sudah berbuat dosa. Seperti yang kita baca tadi. Saudara. Dan waktu Daud ditegur, Daud itu tidak terus argumentasi karena si dia, karena itu, karena ini, tidak. Adam dan Hawa itu banyak terus lempar. Adam, kenapa engkau berbuat dosa? Karena perempuan yang kau berikan padaku, dia itu yang lebih dulu dia ngajak aku. Lalu perempuannya ditanya, Hawa, kenapa engkau berbuat dosa? Karena ular yang menggoda aku. Banyak manusia itu nggak bisa selesai dosanya karena tidak mau, tidak mudah untuk bertobat. Bersyukur waktu Daud ditegur, sekali lagi langsung dia tidak pakai argumentasi, tidak cari kambing hitam, dia ngakui, dia tersungkur, dia menyesal, dia menangis, dia mengaku pada Tuhan, aku sudah berbuat dosa pada Tuhan. Saya tidak tahu setiap saudara saat ini keadaannya bagaimana. Tapi kalau saudara, sementara firman Tuhan sedang disampaikan, Roh Kudus ingatkan ada dosa dalam hidupmu. Dengar, belajarlah seperti Daud. Cepat, tersungkur, mengaku pada Tuhan, menyesal, nangis, minta pengampunan, janji, tinggalkan dosa. Janji diperbaiki. Supaya, sekali lagi, dosamu bisa dapat pengampunan. Supaya engkau bisa dipulihkan keadaanmu. Itu sangat-sangat penting sekali. Kalau sudah baca di Alkitab, dosanya Daud dengan dosanya Saul, jauh lebih parah Daud, saudara. Kalau saudara belajar di Alkitab, saudara, ini dosanya Daud itu parah sekali. Dia berzina dengan istri anak buahnya, saudara, yang setia dengan dia. Sudah gitu, saudara, untuk nutupi, dia akhirnya bantai, bunuh anak buahnya yang sebetulnya setia pada dia, yang berjuang untuk dia. Karena apa sih? Pertama ingin menutupi dosanya dan lebih parah. Jadi dia berzina, saudara, dia membunuh, saudara. Itu parah.
Saul tidak separah itu, saudara. Nanti kita akan baca juga, ya, dia masalah kurang taat dengan perintah Tuhan, sering melanggar perintah Tuhan secara umum. Itu tapi nggak pernah bertobat, ditegur ya tetap jalan terus, ditegur cari alasan terus, saudara. Terus berdalih-dalih, saudara. Oh, akhirnya nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu ada batasnya, Tuhan itu ada waktunya. Sudah dosa, ditegur Tuhan, masih bisa melayani, masih ada berkat. Itu bukan karena Tuhan izinkan dosa, itu karena kemurahan kesabaran Tuhan. Tuhan menunggu cepat bertobat. Saya mungkin ajak saya lihat beberapa ya kisah tentang Samuel. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir, pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi saudara, saat sudah diangkat oleh raja soal ini, maka diberi perintah oleh Tuhan, tumpas Amalek itu, saudara. Karena Amalek secara rohani untuk kita sekarang, Amalek ini yang selalu ingin, saudara, menjatuhkan. Ya, saat itu umat Allah selalu berusaha menjatuhkan dari belakang, menjatuhkan selalu, dan selalu berusaha menghalang-halangi, saudara, anak-anak Tuhan atau umat Allah masuk tanah perjanjian, dapatkan yang dijanji Tuhan. Jadi, saudara, Saul setelah diangkat jadi raja diberi tugas tumpas itu yang menghalangi ya umat Allah mendapatkan janji Tuhan, yang terus ya berusaha menjebak, menjatuhkan anak Tuhan. Tumpas itu semua ya kedagingan atau dosa yang lain. Nah, sayangnya Samuel ya maju tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. 1 Samuel 15 tadi ayat 7 dan 9 sampai 9. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Havilah sampai ya ke Shur yang di sebelah timur Mesir. Jadi sungguh-sungguh diberi kemenangan oleh Tuhan. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Amalek jadinya nggak dibunuh, saudara. Tetap ditangkap tapi tetap dia biarkan hidup. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak ya domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Jadi sudah diperintahkan Tuhan, tidak mau saudara menumpas semuanya itu. Ya, tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk itulah yang ditumpas. Oh, yang mereka nggak butuh, ini jelek-jelek, tumpas. Tapi wah, ini yang berharga nggak mau. Mungkin ada di antara saudara ya sudah diselamatkan Tuhan atau apapun lah, sudah diberkati lah, saudara. Ya, yang lain yang saudara nggak suka, ya taat. Tapi sesuatu yang wah ini berharga, wah ini kau suka, nggak taat pada Tuhan. Saul seperti itu, saudara. Dia sudah diangkat, dia sudah diberkati, dia jadi raja, diberi kemenangan, keberhasilan, tapi nggak taat. Kelihatannya taat itu yang memang nggak butuh, ya yang kecil-kecil mudah, tapi yang berharga nggak taat. Lah, selalu, saudara. Kisah lain lagi 1 Samuel ya 13, saudara, mungkin supaya agak cepat mulai ayat yang ke-8.
Atau mulai ayat 5 lah, tidak apa-apa ya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki. Ya, sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan pergi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikuti dengan gemetar. Jadi itu waktu ada masalah, Filistin datang menyerang, banyak rakyatnya melarikan diri, tinggal Saul dan pengikut-pengikutnya yang masih ada. Ayat 8 sudah perhatikan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Jadi Samuel sudah janji 7 hari lagi datang. Ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berdesak-desak, rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi lebih banyak lagi rakyat yang meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah padaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Jadi harusnya yang punya hak itu bagiannya adalah Samuel, Nabi Tuhan. Dia nggak punya hak untuk melakukan itu, saudara. Namun karena khawatir musuh datang menyerang, khawatir rakyat sudah sebagian meninggal dia, akhirnya dia pilih tidak taat. Daripada nanti kalau sampai dikalahkan musuh. Itu kalau sampai loh. Orang khawatir itu kan mikirnya nanti ini gimana. Ya kalau ini gimana, kalau ini gimana. Belum tentu. Kalau taat malah menang, saudara. Tapi karena khawatir, dia rela melanggar yang bukan haknya. Dia rela melanggar ketetapan Tuhan. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Nah, kalau saudara bisa pikirkan itu hanya berapa menit. Kalau dia nunggu Samuel sudah datang, dia nggak sabar, malah pilih tidak taat. Baru melakukan, Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Langsung dia berusaha memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi sangat keliru sekali, saudara. Kalau yang pertama sudah diberkati tadi yang kita baca, saudara, semua disuruh tumpas karena itu bisa menggoda, itu bisa nanti menjatuhkan. Tidak ditumpas. Hanya yang murah-murah, yang nggak butuh, tapi yang berharga tetap saja disimpan. Ya, saudara. Sehingga nggak taat pada Tuhan. Hatinya lebih berharga barang yang berharga daripada Tuhan, saudara. Yang kedua, karena khawatir. Kalau tadi hatinya terpikat pada harta sehingga melanggar firman. Kalau sekarang karena khawatir, rela melanggar firman, saudara.
melakukan ya yang melanggar ketetapan Tuhan itu bagian Samuel sebagai hakim nabi Tuhan. Nah, saudara, sehingga saudara perhatikan, Saul menjadi orang yang tidak berkenan dan akhirnya disingkirkan oleh Tuhan. Karena Tuhan gak bisa pakai hati yang tidak taat itu, Tuhan gak bisa pakai, saudara. Saya ajak saudara buka hati, ada enggak? Karena barang berharga atau sesuatu yang berharga dalam hatimu, engkau sampai rela gak taat dengan Tuhan. Saul, roh Saul. Ada enggak? Karena khawatir ini nanti gimana, ini terus melanggar, mungkin mencuri, mungkin apa, menipu, dan lain-lain, saudara. Akhirnya melanggar. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan diteruskan. Ya, ini bahaya sekali, sebab saudara akan kehilangan perkenanan Tuhan, akan kehilangan saudara kasih karunia Tuhan, dan akhirnya kehilangan semuanya. Belajar seperti Daud. Ya, dosa apapun. Ya, yang pernah saudara cepat bertobat mengaku. Mohon pengampunan, janji diperbaiki. Supaya seperti Daud, saudara diampuni, saudara dipulihkan, bahkan akhirnya bisa dipakai. Kalau saudara tak terus jaga hati, dipakai lebih lagi, saudara. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Karena sekali lagi, ya, Tuhan ingin kita punya hati yang mudah bertobat. Temanya apa? Mudah bertobat. Katakan, saudara, temanya apa, saudara? Mudah bertobat, saudara. Ya, jadi itu penting. Saya bacakan beberapa ayat tentang Tuhan nyuruh bertobat kalau sampai jatuh dalam dosa. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata padanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi orang dulunya, saya percaya ada kaitan dosa sampai sakit, saudara. Iya, saudara, sampai menderita, saudara. Lalu dikatakan disembuhkan oleh Tuhan. Setelah itu Tuhan ketemu lagi, dipesan Tuhan, engkau telah sembuh, ya, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Sekalipun sudah disembuhkan atau diampuni, kalau terus berbuat lagi, akhirnya lebih buruk, seperti Saul habis. Saudara, Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saat itu ada perempuan berdosa diseret, dihadapkan pada Yesus. Mereka berkata, menurut hukum Musa ini harus dirajam, lempari batu sampai mati, gitu, saudara. Lalu Yesus ya nulis di tanah sesuatu, terus berkata pada mereka, siapa yang tidak berbuat dosa, ya nggak ada dosa, dia boleh pertama kali lempar dia batu. Tapi kalau kamu juga berbuat dosa, ada dosa, jangan sampai kamu berani menghakimi yang lain. Karena batu itu akan kembali padamu dan kau akan mati. Yang tidak berbuat dosa, nggak pernah, nggak ada, boleh silakan. Nggak ada yang berani, saudara. Imam nggak berani, ya kepala imam nggak berani, ahli Taurat nggak berani. Hanya mereka pergi, perempuan itu ya tidak dihakimi, diampuni. Tuhan berkata, ya tidak ada. Tuhan juga berkata, aku pun tidak. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Mulai sekarang, sudah dikatakan, mulai sekarang bertobat, jangan
berbuat dosa lagi. Saudara. Saya percaya itu penting sekali. Satu lagi lah saudara ya. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Ya, sadar kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sudah diampuni, dipulihkan, jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang mengenal Allah, nah itu kukutakan supaya kamu merasa aman. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Saat ini itu menjadi pesan dari Tuhan yang disampaikan kepada saudara melalui saya. Bertobat. Ya, pertama jauhi dosa. Ya, jauhi dosa. Tapi kalau sempat ada godaan, cepat disingkirkan, saudara. Jangan ditanggapi terus. Kalau terus saudara biarkan, makin lama akan menggoda, makin lama akan memikat hati. Kalau terus akan jatuh. Nah, kalau sampai sudah jatuh, cepat bertobat. Saudara mengaku dengan menyesal, janji diperbaiki, tinggalkan dosa, minta pengampunan, lalu dengan iman berani terima pengampunan dari Tuhan. Karena saudara percaya Tuhan sudah menanggung kutuk dosa di atas kayu salib. Saudara akan dapat pengampunan, saudara akan dikuduskan lagi, dipulihkan. Bahkan kalau saudara terus jaga ya kekudusan, saudara, maka Tuhan kan pakai lebih. Supaya bisa seperti ini, harus punya hati yang mudah bertobat. Saat ini saya akan katakan pada saudara. Saudara punya hati yang mudah bertobat atau sulit bertobat. Atau bahkan tidak mau bertobat. Sampai sekarang. Kalau saudara sadar, ya Tuhan sedang berkata seperti ini, minta Tuhan hati yang mudah bertobat. Sungguh-sungguh saudara, terima hati yang mudah bertobat. Bahkan sungguh-sungguh saat ini juga tersungguh di bawah kaki Tuhan. Oh, mengaku saudara dosa, ya janji bertobat, ditinggalkan dosa, diperbaiki hidup, ya janji diperbaiki, lalu minta pengampunan dan terima dengan iman. Saudara akan mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Nah, apapun keadaan saudara, saya tidak tahu. Tadi ya kalau Saul jatuh dalam dosa pertama karena apa? Wah, yang berharga, ini berharga, wah kesenangannya dia, ini berharga bernilai. Saudara, sampai melanggar firman. Mungkin ada yang karena wah ini lebih berharga, ini lebih penting, ini lebih nikmat, Tuhan dikalahkan. Mungkin ada. Atau yang kedua juga karena khawatir, karena terdesak keadaan. Saudara, ya akhirnya nekat melanggar firman. Atau bahkan seperti Daud, karena tidak perang, kalahkan daging, nyuruh orang lain. Wah, kalau nyuruh orang lain, ayo jangan berbuat harus gampang. Tapi dirinya sendiri tidak perang daging, tidak mematikan kedagingan. Akhirnya jatuh dalam dosa. Malah ingin nutupi dosanya. Akhirnya membunuh, dosa pembunuhan. Apapun dosa. Hari ini pesannya, miliki hati yang mudah bertobat. Saat ini juga sudah lakukan. Mungkin ada yang jatuh dosa masalah keuangan. Ingin yang berharga kok saudara gitu saudara. Kalau yang receh-receh terserah. Mungkin ada yang bertobat karena seks perjinan. Saudara, cepat bertobat. Daud itu bertobat saudara. Ya, mungkin ya karena penyembahan berhala. Itu bahaya sekali juga. Tuhan berkata, Tuhan yang cemburu. Jangan sampai ada ilah lain yang kau sembah, yang kau berhalakan. Ilah lain itu macam-macam.
Bisa patung-patung, bisa banyak, ya bisa tempat-tempat keramat, bisa mungkin berkat yang diperanakan atau apapun. Karena itu membuat Tuhan hatinya disakiti. Miliki hati yang mudah bertobat. Saya berdoa, saudara semua yang ngikutinya, ya saudara semua jemaat pelayan Tuhan, hati yang mudah bertobat. Sehingga saudara punya hati yang berkenan. Hati yang disukai Tuhan. Hati seperti ini membuat saudara mengalami seperti Daud dapat kasih karunia. Jadi orang kesukaan Tuhan. Hati seperti ini membuat pelayanan disukai oleh Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, yang disukai oleh Tuhan di Pondok Daud bukan karena yang lain. Yang nomor satu adalah hati. Bukan karena banyaknya melayani atau banyaknya memuji menyembah Tuhan. Kalau bukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau di sini kuduskan hati. Kalau tidak dengan hati yang disucikan, pelayanan banyak nggak berkenan, Tuhan malah jijik. Khususnya bagi semua pelayan Tuhan apapun, saudara, ya saudara tanggapi juga praise and worship. Kalau kita sedang bicara ini tentang Pondok Daud, kita berkata, saudara, ya itu penting sekali. Mazmur 24 ayat 3 ya, dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung Tuhan itu masuk hadirat Tuhan. Ya, bawa makin tinggi dalam Tuhan. Gunung Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya, tempat Tuhan yang kudus? Boleh enggak kamu? Ya ada, berdiri di tempat yang kudus, saudara. Naik gunungnya Allah, siapa yang boleh? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Murni, saudara. Ya, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Murni, sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan untuk show, murni hati yang mau nyukakan hatinya Tuhan. Murni saat ini, hati yang mudah bertobat. Yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan. Penipuan itu banyak, saudara. Iblis itu bapak penipu, bapak pembohong, saudara. Melakukan dosa itu termasuk salah satunya masuk dalam jebakan tipuan iblis. Dan yang tidak bersumpah palsu, ini wow, aku tidak dosa ini, sumpah ngomong benar tapi hidupnya enggak benar. Setiap jemaat, saudara, ibadahlah, datang ibadah dengan hati yang kudus. Ikutlah Tuhan dengan hati yang kudus. Berdoa, menyembah Tuhan, hati yang kudus. Dengan firman, hati yang kudus. Yang mudah percaya pada firman, dan mudah mentaati firman, dan sungguh-sungguh kalau saat ini mudah bertobat. Saudara uji. Ya, dalam pelayanan, apalagi tadi, melayani hati yang murni. Cinta Tuhan. Hati yang rindu, membalas, menyukakan hatinya Tuhan. Hati yang bersih. Ya, kalau ada saudara yang tetap belum mau buang dosa, mungkin lebih baik nggak melayani dulu. Selesaikan dulu. Sebab firman Tuhan berkata, hanya orang yang kudus, murni hatinya, boleh naik ke gunungnya Tuhan. Saudara tidak akan bisa naik ke gunungnya Tuhan. Saudara tidak akan bisa membawa ya orang lain, jemaat, naik ke gunungnya Tuhan. Sekarang saatnya pemulihan Pondok Daud. Ingat sekali lagi, yang membuat Pondok Daud disukai Tuhan adalah hati Daud yang terus dikuduskan. Hati Daud yang terus ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Saya harap, saya doakan setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, setiap saudara yang mengikutinya, saudara miliki hati
seperti hatinya Daud. Ya, hari ini khususnya mudah bertobat. Karena tanpa bertobat nggak pernah bisa dipulihkan. Hanya orang yang hatinya mudah bertobat bisa dipulihkan, bahkan bisa dikuduskan, bisa dipakai lagi oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, itu ada orang aku tahu hidupnya nggak kudus. Wah, ini dan itu mungkin selingkuh lah, mungkin itu mencuri uang miliknya Tuhan lah, dan macam-macam. Nyatanya kok masih pelayanan maju. Saudara, sekali lagi itu bukan karena orangnya boleh seperti itu. Ada beberapa, bisa yang pertama kemurahan Tuhan. Waktu Tuhan ya masih beri kesempatan supaya cepat bertobat. Kesempatan kemurahan. Tapi juga karena demi yang lain. Tuhan memberkati, adanya dia yang lain belum ada, ya dipakai. Seperti saya pernah beri contoh, saudara, ada cincin jatuh di selokan yang kotor, saudara. Lalu dia nggak punya alat untuk ngambil, adanya tongkat yang kotor juga. Ya sudah, dipakai dulu tongkat yang kotor. Ambil cincinnya, dicuci cincinnya disimpan, tapi tongkat yang kotor dibuang. Setelah itu, hati yang mudah bertobat, saudara akan mengikuti lawatan Pondok Daud. Saudara akan mengalami pemulihan seperti yang tulis di Amos. Saudara akan dipakai Tuhan, bawa banyak orang berbondong-bondong datang. Bangsa-bangsa datang. Karena dengan kekudusan, saudara memuji, menyembah. Baik pujian penyembahan pribadi, apalagi pujian penyembahan dalam pelayanan. Sebagai gongnya yang penting, ya lihat. Setiap saudara mau Pondok Daud, atau setiap saudara mau memuji menyembah Tuhan. Saya ulangi ya. Setiap saudara mau memuji menyembah Tuhan. Setiap saudara mau Pondok Daud, ingat hati yang kudus. Kalau ada yang tidak beres, cepat bertobat. Apapun kepahitan lah, ya dan macam-macam, cepat bertobat. Setelah itu baru memuji menyembah, baru Pondok Daud. Maka saudara lihat, wah Tuhan berkenan, wah hal yang luar biasa dinyatakan seperti yang tulis di Amos, seperti yang tulis di Kisah Rasul, dipakai selamatkan banyak jiwa. Dipakai Tuhan membawa saudara breakthrough, lawatan Roh Kudus. Dipakai Tuhan membawa hujan pertobatan, hujan selamatkan jiwa. Dan itu yang luar biasa. Ya, kita doakan semua jemaat, setiap saudara dan saya. Waktu mau memuji, waktu mau menyembah, ingat hati yang kudus. Kalau sampai ada yang nggak beres, cepat bertobat. Itu pesan hari ini. Dan saudara nanti akan sungguh-sungguh berkenan dipakai oleh Tuhan. Ya, saya rindu kita akan datang kepada Tuhan berkata, sucikan, kuduskan hati ini Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh saat ini bukan hanya mendengar, mengikuti, tapi mendapat, mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini. Ini doa kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan.
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Katakan pada Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Ini menjadi doa kami, permintaan kami Tuhan, untuk layak supaya kami dilayakkan menghadap Engkau Tuhan. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Padamu tahirkanlah Tuhan, kuduskan supaya kami menyembah-Mu dengan penyembahan yang berkenan, supaya kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena tiada yang seperti Engkau. Nama-Mu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Semua datang pada Tuhan saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, buka hatimu kepada Tuhan, bahkan sampaikan sungguh-sungguh tulus keluar dari hatimu Tuhan, mengalir melalui mulutmu saudara. Katakan, sucikanlah Tuhan, kuduskanlah Tuhan hatiku ini, karena sungguh-sungguh Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan Tuhan menghadap pada Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Tahirkan kami, sucikan kami Tuhan, hati kami, roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, supaya kami boleh menyembah. Oh Tuhan, mempersembahkan persembahan yang berkenan, supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, penyembah-penyembah yang Kau sukai Tuhan, penyembah-penyembah yang berkenan di hati-Mu Tuhan, supaya hidup kami memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, supaya pelayanan kami Tuhan menjadi pelayanan yang berkenan, yang Kau pakai, yang memberkati banyak orang Tuhan, sehingga banyak orang juga Tuhan dipulihkan hidupnya, juga banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh terjadi Tuhan lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Sungguh-sungguh Tuhan, kami menjadi bagian membawa hujan keselamatan Tuhan besar-besaran, seperti yang Kau katakan dalam gereja kami ini Tuhan. Bagi kami Tuhan, pakailah kami menjadi bagian Tuhan lawatan dan Tuhan besar-besaran, juga melalui Pondok Daud dengan hati yang kudus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikuti, mendengarkannya, menyaksikannya pada saat ini, semua jemaat pelayan Tuhan, keluarga Allah Tuhan, sehingga semuanya boleh dengan hati yang kudus terus beribadah ikut Engkau, terus Tuhan melayani dengan kekudusan. Hamba-Mu juga berdoa semua orang yang belum pernah menjadi pengikut-Mu Tuhan, Tuhan hari ini Kau juga jamah hatinya, supaya hatinya Tuhan mulai mengenal kebenaran-Mu, supaya hatinya sungguh-sungguh Tuhan tergerak untuk datang, tergerak untuk hidup dalam kekudusan. Supaya Tuhan berilah hati yang mudah bertobat juga, tinggalkan dosa, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan mereka juga dapat pengampunan, keselamatan, dan boleh menjadi anak-anak-Mu juga. Mereka yang sakit, sembuhkanlah Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat, hati yang murni Tuhan, melayani Engkau
jadi alatmu untuk selamatkan jiwa. Yang kekurangan berkatilah luar biasa, supaya jadi berkat luar biasa. Rumah tangga pulihkan, supaya jadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apapun yang didoakan, kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, bahkan lebih daripada yang bisa diminta. Yang butuh jalan keluar, bukakanlah jalan keluarnya Tuhan. Yang butuh Tuhan, ya rema, berikan rema. Yang butuh mujizat, berikanlah mujizat. Dan biarlah hari ini, sungguh-sungguh Tuhan, mereka sudah menerima. Kami terima dengan iman firman-Mu, kami terima dengan iman dan ketaatan melakukannya. Kami terima dengan iman semua jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan dan kami terima semuanya ini. Amin. Amin. Ya, saudara, bersyukur. Saya percaya seri khotbah tentang hati Daud yang sangat disukai oleh Tuhan akan sungguh-sungguh menuntun kita menjadi orang yang sungguh-sungguh juga berkenan di hati Tuhan, disukai Tuhan. Kan buat hidup kita, pelayan kita, Pondok Daud itu sesuatu yang sangat dirindukan Tuhan untuk dibangun kembali. Dan kita menjadi bagiannya. Ya, jangan lupa kita masih akan sambung sepanjang minggu ini. Ya, Rabu, Kamis, dan Jumat. Saudara ikuti, saya percaya ini menjadi dasar yang paling penting. Karena Tuhan berkata hukum nomor 1 adalah hati yang cinta Tuhan. Yesus berkata, ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ hati terpancar hidup. Ya, sampai berjumpa ya besok pelayanan berikutnya. Tuhan berkati, ajak banyak orang mengikutinya, apalagi keluarga, teman saudara. Ya, selamat, Tuhan berkati.